Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Kembali kita berkumpul lagi untuk kita sama-sama beribadah, bersyukur kepada Tuhan. Sebab hanya oleh kemurahan Tuhan kita ada sampai dengan saat ini. Di tengah-tengah dunia yang sedang bingung, khawatir, takut, cemas, tapi Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita beribadah dan menikmati karya keselamatan yang sudah Dia berikan kepada kita semua. Mari kita sama-sama mau siapkan kehidupan kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita percaya, kita yakin bahwa tidak ada satupun yang dapat membatasi kuasa Tuhan di tengah-tengah kita. Mari saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan pujian ini, kita mau menyembah Dia, Allah yang telah mati buat kita semua. Haleluya.
Puji Tuhan, kita mau bersorak bagi Raja kita. Kita mau berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan kita, sebab Dia Allah yang baik buat kita semua. Sebelumnya saya ajak kita sama-sama berikan salam Pantekosta buat orang-orang yang ada di sebelah kiri, kanan, depan, belakang kita. Kita mau serukan salam Pantekosta bersama-sama. Sudah siap semuanya? 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan kita. Dia telah mati bagi kita dan bangkit bagi kita semua. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sorak-sorak kemenangan. Haleluya. Kuasa
saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita yakin dan percaya, jadi keyakinan kita bersama bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi tempat jawaban, hanya Tuhan yang menjadi tempat perlindungan di saat kita takut, di saat kita bimbang, di saat kita khawatir, di saat kita bingung atas segala keadaan yang ada dalam kehidupan kita. Dialah Allah sumber segalanya. Dia tempat jawaban di dalam kehidupan kita. Mari kita mau siapkan kehidupan kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus melalui firman-Nya bekerja di dalam setiap kehidupan kita, menguatkan iman kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur.
Dari hati kami katakan melalui bibir kami Tuhan, bahwa Engkaulah tempat jawaban satu-satunya di dalam kehidupan kami, yang memberikan kami kelegaan, yang memberikan kami kepastian, yang memberikan kami keselamatan, bukan cuma di dalam dunia ini Tuhan, tapi sampai kesudahan Engkau tetap menyertai kami dan tetap menjadi tempat jawaban satu-satunya yang memberikan kepastian di dalam hidup kami. Bapa, kami sudah menyanyikan pujian, kami sudah bersorak, kami sudah naikkan penyembahan kami kepadamu Tuhan. Biarlah semua ini menyenangkan hatimu Tuhan, dan saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau pakai hamba-Mu untuk berbicara bagi kami semua melalui firman-Mu. Kami dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah kembali mendapatkan kekuatan yang baru ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan, tutup mulut dengan kuasa-Mu Tuhan. Jadikan hamba-Mu saluran berkat-Mu bagi kami semua yang mendengarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut berkat firman-Mu dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pada saat Jumat Agung ini Bapak Ibu Saudara, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Roh, jiwa dan tubuh kita ada di dalam hadirat Allah. Saudara-saudara yang di rumah, boleh angkat tangannya siapa yang menerima dan merasakan hadirat Allah. Oh haleluya, puji Tuhan. Waktunya kita mendengarkan firman Tuhan pada saat sore hari ini. Bapak Ibu Saudara, ayat pokok kita ambil di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Yohanes 3 ayat 16 sampai yang ke-18. Saya akan bacakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita simak ketika kita ada di perayaan Jumat Agung? Ada pertanyaan, kenapa Tuhan Yesus harus mati? Apakah tidak ada cara lain selain Tuhan harus mati? Mengapa Tuhan harus menjadi korban agung dengan cara demikian dan sangat sengsara? Darah harus tertumpah, daging harus terpecah, nyawa harus meregang. Ada ayat yang berkata di dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-22. Ini yang menjadi kunci jawabannya, yaitu tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita flashback. Kita bersafari dalam ayat. Dengan Yohanes 3 ayat 16
sampai 18 tadi kita dapat melihat kalau tidak ada orang yang menebus, maka benar kita tidak memiliki pengampunan. Kenapa? Karena di dalam Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa. Dan kita tahu sejarah awal dosa itu, saudara. Dan dosa menghilangkan kemuliaan Allah. Ketika kemuliaan Allah itu hilang, maka dosa melahirkan upah, yaitu maut. Itu di dalam Roma 6 ayat 23. Oleh sebab itu harus ada orang yang duduk di antara, bahkan bukan di antara sebenarnya, tapi dia benar-benar harus turun melakukan karya agung penebusan. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 21, Dia yaitu Tuhan yang tidak berbuat dosa dijadikan dosa. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda ada di ruang Jumat Agung pada saat sore hari ini, maka Anda akan merasakan gejolak begitu menderitanya Tuhan. Bahkan betapa besar kasihnya. Itu bukan sekedar teks atau dongeng, tetapi ketika engkau ada di dalam hadirat Allah, maka engkau akan merasakan hadirat Allah dan merasakan betapa benar penebusan dosa itu terjadi. Di dalam Yesaya 53 ayat 4 dan 5, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan atau penderitaan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ketidaksadaran akan penebusan kita seringkali menempatkan Tuhan bukan di tempat yang sebenarnya sebagai penebus. Dia hanya hadir dalam simbol-simbol belaka. Itu sebabnya betapa mudahnya kita jatuh di dalam dosa. Padahal dialah yang menanggung kesengsaraan kita akibat dosa. Tetapi dia ditikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bicara bilur-bilur, saudara, bukan bilur-bilur sederhana sakit ringan. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan dalam keluarga GPDI Sejahtera, siapapun hari ini yang mengalami tekanan karena kesehatan yang terganggu, ekonomi yang terganggu, hubungan yang terganggu, jiwa ini yang terganggu karena situasi, karena berita buruk dan menakutkan, karena peperangan rohani, karena COVID-19 yang sedang melanda dunia, karena social distancing atau physical distancing, kita betul-betul dibawa ke dalam lingkup yang diperkecil. Sebagai manusia sosial, kita agak merasa tidak nyaman ketika komunikasi kita di pressing seperti ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya mau berkata kepada Anda pada saat sore hari ini,
2000 tahun yang lalu Tuhan telah menebusnya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Di Jumat Agung ini adalah waktu yang dapat menjadikan kita dalam posisi merenungkan Via Dolorosa Kristus Yesus Tuhan kita, sampai pada puncaknya, yaitu penebusan Kristus untuk kita dari dosa-dosa dan kelemahan-kelemahan kita, agar kita mendapatkan kemenangan sampai di kekekalan. Dan kita tahu di proses penderitaan Yesus sebenarnya kita dapat belajar tentang hidup. Ada 7 tahap penderitaan Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kita hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 7 tahap itu dimulai dengan tahap yang pertama, yaitu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ini subuh, kira-kira jam 1 atau jam 2, saudara-saudara. Di taman ini Tuhan Yesus ditemani oleh Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Mereka berdoa. Tuhan Yesus yang 100% Allah, tetapi di masa dia berkenosis atau mengosongkan diri menjadi manusia, dia adalah 100% manusia. Ada beban penderitaan yang berat dan harus ditanggungnya hingga mati. Beban itu diutarakan dalam Matius 26 ayat 38. Hatiku sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Dari sisi kemanusiaan Yesus, ia mengalami ketakutan, Bapak Ibu Saudara. Seperti saat-saat kita menghadapi hal yang menakutkan. Dan hari ini suasana takut di lingkungan kita begitu meninggi. Maka berdoa adalah cara untuk menghindarkan diri dari rasa takut. Doa Tuhan Yesus di dalam Matius 26 ayat 39. Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Saudara, ini ketakutan yang luar biasa di dalam dirinya. Tetapi karena dia sudah memahami apa yang harus dia lakukan, di dalam situasi kemanusiaan itu dia masih berkata dengan penuh tanggung jawab. Tahap yang kedua, Tuhan Yesus ditangkap dan dibawa kepada imam Yahudi, Hanas dan Kayafas. Waktu penangkapan ini atau dibawanya Tuhan Yesus kepada para imam agama itu masih pada posisi subuh, karena Petrus belum melakukan penyangkalan diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di hadapan para imam Tuhan Yesus menjadi bulan-bulanan tertawaan. Mereka merasa menang karena 30 keping perak sebagai suap bagi Yudas Iskariot telah berhasil. Dan mereka tertawa-tawa, bahkan Yesus diludahi, Yesus diolok-olok, beberapa tinju mendarat di wajahnya.
Luar biasa. Dan kalau Anda mengimajinasikan ini, saudara, penderitaan itu tidak nyaman bagi pribadi Yesus Kristus. Tetapi saudara, Tuhan Yesus sama sekali tidak membalas. Bahkan dia berkata di dalam Lukas 6 ayat 27 sampai 29. Tuhan Yesus berkata dengan kewibawaannya, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarlah juga ia mengambil bajumu. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Itu dalam Lukas 6 ayat 32. Mudah saudara mengampuni, mengasihi bagi orang-orang yang berjasa, orang-orang yang memberi pertolongan dengan syarat, mudah. Tetapi bagi musuh, bagi orang yang membenci kita, lalu kita saudara memberi, dipikir pun tidak. Sebagai ahli waris kerajaan surga, imamat yang rajani, umat ketebusan Tuhan, Tuhan mau kita menjadi yang pertama, Bapak Ibu Saudara, orang yang sehat jasmani dan rohani, dengan cara mengasihi dan mengampuni sesama. Kalau kita saling membenci, maka akan terjadi ketidakseimbangan tubuh, karena kita tidak merdeka dalam jiwa, dalam roh. Akibatnya tubuh kita akan sakit. Yang kedua, kalau ada orang yang membenci kita dan berbuat jahat, maka bencilah kejahatannya, tetapi kasihilah orangnya, karena masih ada waktu anugerah Tuhan hadir bagi orang tersebut. Pintu anugerah masih terbuka bagi saudara-saudara kita yang menurut kita selayaknya dibenci. Doakanlah mereka supaya mereka pun menerima anugerah Tuhan, yaitu sadar dan bertobat. Yang ketiga, yaitu Tuhan Yesus di hadapan Pilatus. Ini kira-kira pukul 10 pagi. Dalam Matius 27 ayat 20, di hadapan pengadilan Pilatus, orang banyak meminta Tuhan Yesus untuk dihukum mati. Dan kita tahu saudara, di dalam tradisi Yahudi, setiap perayaan pasti ada remisi. Ada orang-orang tahanan atau penjahat yang diringankan hukumannya, bahkan dibebaskan. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang-orang berkata, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Pilatus tidak berani sebagai pemimpin. Dia bahkan menawarkan, ada orang pagi ini yang akan kita bebaskan karena ini adalah perayaan. Maka silakan kalian memilih siapa yang akan kalian bebaskan, Yesus atau Barnabas. Orang-orang serentak berkata, saudara-saudara, bebaskan Barnabas, bebaskan Barnabas, bebaskan Barnabas, salibkan Yesus. Suara orang banyak seperti itu.
Dalam ilmu tata negara atau ilmu politik, ya, kalau saudara belajar pengantar politik, suara rakyat dikatakan adalah suara Tuhan atau demokrasi. Tetapi bila suara rakyat tidak didasarkan pada firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus dalam konteks kekristenan, maka hal tersebut adalah suara kepentingan manusia belaka, suara-suara ego manusia, atau yang disebut pengadilan manusia, yang tentunya akan melahirkan perpecahan. Saat Pilatus di kursi pengadilannya, Tuhan sebenarnya sudah berbicara semalam-malaman dengan istri Pilatus. Istri Pilatus membisiki Pilatus dengan kalimat, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Pilatus rupanya berupaya supaya Tuhan Yesus tidak dihukum, saudara-saudara. Tetapi orang banyak itu berteriak semakin kuat, ia harus disalibkan. Bahkan saudara-saudara, di Matius 27 ayat 23, ya saudara-saudara, keadaan semakin gaduh. Seperti di negara kita yang trennya itu adalah demonstrasi, demo. Di masa itu juga demo. Sebagai penguasa yang mewakili kerajaan Romawi, Pilatus memposisikan diri tidak bertanggung jawab, bahkan dia tinggal di zona nyaman. Dia tidak berani mengambil keputusan. Hal ini terlepas dari rencana Allah, saudara-saudara, karena saya melihat dari sisi Pilatus, rencana Allah ya tetap, yaitu bahwa Yesus harus menjadi penebus. Pilatus berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri." Itu dalam Matius 27 ayat 24. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diberi tanggung jawab, baik di dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, kemudian sebagai anak Tuhan, maka kita sebenarnya harus juga memiliki satu tanggung jawab, dan tanggung jawab itu kepada Tuhan dan sesama. Saudara-saudara, reaksi orang banyak pada waktu itu berkata, ketika Pilatus berkata, "Saya mengangkat tangan saya," lalu mereka berkata, "Tetap salibkan Yesus, salibkan Yesus." Bahkan mereka berkata di dalam Matius 27 ayat 25, "Biarkanlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak cucu kami." Saudara-saudara, apa yang terjadi? Kalau kita lihat, kutuk itu menyertai orang Israel sampai sekarang. Orang Israel mengalami Holocaust, yaitu 6 juta orang Yahudi dibunuh oleh orang Jerman. Dan sampai hari ini negara Israel tidak pernah aman dan nyaman. Walaupun perlindungan Tuhan ada, tetapi kutuk ke anak turunannya itu masih ada. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan kita pernah mengutuk atau mengata-ngatai orang. Jadilah berkat, maka kamu akan diberkati. Jadilah berkat terhadap perkataan, perilaku, bersosialisasi, saling membantu, saling mendoakan, berkat menasehati, berkat syafaat, maka engkau akan diberkati. Yang keempat, Tuhan Yesus disesah. Tahap pertama penyaliban adalah saat Tuhan Yesus mulai dianiaya dengan cambukan 40 kurang 1 kali. Cambukan itu begitu kejam karena apa? Tubuh Yesus terlukai sedemikian rupa, saudara-saudara.
Di dalam Yesaya 53 ayat 5, tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita, dia diremukkan karena kejahatan kita, ganjaran mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Luar biasa, untuk supaya kita menjadi sembuh. Bapak Ibu Saudara, keluarga sejahtera yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lupa kita adalah debu yang dihindarkan dari kutuk oleh Tuhan, yang dihindarkan dari mahkota duri penderitaan oleh Tuhan. Itu sebabnya kalau kita melihat dan mendengar lagu Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, saudara, puji Tuhan, melalui Yesus Kristus kutuk itu dihindarkan dan kita disertai Tuhan di setiap musim hidup kita. Yang berikutnya, Tuhan Yesus memikul salib. Ini tepat jam 12 dari Yerusalem ke Bukit Golgota. Jalannya tidaklah landai, jalannya saudara berkelok-kelok, turun naik di masa itu. Betapa beratnya penderitaan Yesus. Dengan tubuh yang hancur dia harus memikul salib. Dengan tubuh yang lemah, semalam-malaman tidak tidur, disesah, dianiaya, diolok-olok, dia harus memikul salib. Beberapa kali dia jatuh. Beberapa kali dia jatuh. Untung ada seorang yang percaya kepada Yesus, Simon dari Kirene. Dia mau memikul salib Yesus. Saudara, perjalanan itu begitu berat bagi dia. Tapi dia mau berkata pada saat sore hari ini kepada Anda, kenapa dia mau pikul salib? Karena sebenarnya dia berkata kepada kita di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan sentosa, kelegaan kepadamu. Adakah hari ini Anda merasa pikulan Anda terlalu berat? Salib-salib Anda terlalu berat? Engkau seolah-olah jauh dari pengharapan itu. Segera taruh beban Anda di bawah kaki Tuhan Yesus, karena dia telah memikul salibmu. Puji Tuhan, haleluya. Nama Tuhan dipermuliakan. Bagian yang keenam, yaitu Tuhan Yesus disalib. Anda bisa membayangkan betapa beratnya. Di tengah hari menjelang senja, tangan Tuhan dipaku di pusat nadinya dan di tulang pergelangannya. Pecah tulang itu. Dan ketika didirikan salib itu, dua tangan itulah yang menopang tubuh Yesus. Kakinya juga sebelum didirikan salib itu dipaku. Hanya itu yang dapat menopang beban Yesus. Saudara, perih, berat, rasanya mau mati. Sampai dia berkata, Eli, Eli lama sabaktani. Eli, Eli lama sabaktani. Begitukah beratnya beban dosa manusia yang harus ditanggung? Saudara, siapa yang berani menanggung beban dosamu dengan penderitaan seperti Yesus? Angkat tanganmu. Tidak ada satupun yang dapat menjamin itu. Dia haus, bukan dikasih air minum, dikasih air cuka.
Bahkan dipercepat hidupnya dengan ditusuk lambungnya dan keluarlah air dan darah. Bicara tentang penebusan Tuhan yang begitu mahal dan berat. Dan dia berkata, sudah selesai. Oleh karenanya, peliharakanlah hidupmu, saudara-saudara, seturut kehendak Tuhan. Jangan salibkan dia untuk yang kedua kalinya. Jangan sangkal Tuhan untuk yang kedua kalinya. Puji Tuhan. Dan yang ketujuh, Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Itu di Yohanes 19 ayat 30. Dan Lukas 23 ayat 46. Saya akan mengutip Lukas 23 ayat 46. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Terhentilah nafasnya. Saudara, apa artinya ini? Artinya adalah yang pertama, itu adalah akhir penderitaan Yesus. Penyelesaian karya penebusan. Yang kedua, hutang dosa kita telah dibayar lunas. Dan kita menerima keselamatan itu. Haleluya. 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 Bukti konkretnya, Bapak Ibu Saudara, tabir bait suci terbelah dari atas sampai ke bawah. Kita berani masuk ke dalam hadirat Allah, menerima berkat-berkat Tuhan, menerima keselamatan. Bukit-bukit batu terbelah, Matius 27 ayat 53. Berbicara segala macam tantangan, halangan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus dapat kita lalui. Yang ketiga, kuburan-kuburan terbuka. Saudara, ketika Tuhan Yesus melepaskan nyawanya, artinya, hai maut, di manakah sengatmu? Kita tidak akan mengalami mati dalam kekekalan karena Yesus telah menebus kita. Dan yang terakhir, prajurit-prajurit penjaga, saudara, mereka mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan di dalam Matius 27 ayat 54. Sungguh ia ini adalah anak Allah. Puji Tuhan. Anda tidak salah menyembah Yesus Kristus Tuhan, karena dialah penjamin hidupmu. Saudara-saudara yang ada di rumah malam ini di Jumat Agung ini, siapapun Anda, mari kita tunduk dan bertobat di hadapan Tuhan. Walaupun krisis seperti ini, Dia tetap bertanggung jawab atas hidupmu. Nama Tuhan dipermuliakan. Kita akan menyanyikan lagu Haleluya 12 kali. Haleluya.
saat malam hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan, bahwa benar-benar Dia telah menjadi korban agung bagi kita. Tanpa korban agung Kristus, maka kita tidak akan menjadi ahli waris kerajaan Allah, dan kita tidak akan menjadi orang-orang yang berkemenangan di bumi. Apalagi COVID-19. Bersama dengan Tuhan kita melakukan perkara yang besar-besar. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Betapa baiknya Dia. Sungguh baik, sangat baik. Bapa Surgawi, kami datang kepada Engkau. Kami mengucap syukur atas segala kemurahan Tuhan. Kami menyerahkan sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Apapun situasi mereka Tuhan, Engkaulah yang akan memberikan jalan keluar. Karena mereka semua adalah umat ketebusan Tuhan. Terima kasih buat ibadah yang diberkati ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Keluarga sejahtera yang diberkati oleh Tuhan, biarlah iman percaya kita boleh dibangun. Kita akan menutup ibadah kita pada saat sore hari ini, dan mari kita berdiri bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Engkau dan melindungi Engkau, menyinari Engkau dengan wajah-Nya, dan memberi Engkau kemenangan. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada Engkau dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkati Engkau di kota dan diberkati Engkau di ladang. Diberkati buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu. Diberkati bakulmu dan diberkati adonanmu.
diberkati kesehatanmu, diberkati ketika engkau keluar rumahmu dan masuk ke dalam rumahmu. Puji Tuhan. Saudaraku sidang jemaat, biarlah kita dapat menyelesaikan ibadah kita ini dengan demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan, pengharapan, mujizat mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.